Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Rayhan Firdaus. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1021222110054. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai target individu dengan juga memunculkan sisi kreativitas dalam pengembangan usaha yang saya miliki. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, di sini ada yang pertama itu ada target individu untuk meningkatkan penjualan usaha Yum Food. Um, untuk meningkatkan penjualan usaha Yum Food itu banyak melakukan berbagai cara yang saya miliki. Di antaranya yang pertama itu dengan melakukan memahami dari pelanggan gitu. Jadi maksudnya itu melakukan dengan cara melakukan yang pertama itu riset pasar dengan mempelajari tentang kebutuhan dan juga keinginan target pasar dan juga melakukan survei wawancara ataupun melakukan analisis media sosial untuk mendapatkan data yang akurat. Lalu juga bisa mendap lalu juga bisa menggunakan dengan memahami memakai tren yang baru gitu. Seperti kan sekarang-sekarang banyak tuh yang lagi FYP di TikTok. Nah, mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan usaha Human Food. Lalu yaitu dengan Lalu yang kedua itu menggunakan uh, kualitas produk atau layanan. Nah, maksud di sini tuh dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, terus juga menggunakan protokol yang ketat dan juga memberikan inovasi atau menawarkan produk layanan baru yang inovatif. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan strategi marketing yang efektif. Dengan adanya ini, kita bisa membuat branding gitu ke masyarakat sekitar mengenai usaha kita seperti membuat kayak sosial media atau website atau juga menggunakan iklan gitu supaya dari konsumen ataupun masyarakat itu tertarik untuk membeli eh, dari penjualan produk yang saya jual gitu. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan dari usaha penjualan ini juga kita harus melakukan kita harus melakukan mengelola keuangan dengan baik karena dengan adanya pengelolaan keuangan dengan baik ini, maka dari usaha kita pun bakal terstruktur gitu dengan arus keuangannya dan sebagai macamnya. Lalu yang kelima, kita meningkatkan layanan kepada pelanggan atau konsumen. Ya, dengan cara ini maka pelanggan pun bakal tetap mau belanja lagi gitu ke usaha yang kita miliki karena servis yang kita kasih ke mereka tuh bagus. Lalu yang terakhir itu bisa menggunakan teknologi. Ya, itu tadi seperti membuat website ataupun membuat promosi iklan dan sebagainya. Nah, sebelumnya lalu masuk ke selanjutnya yaitu mengenal usaha Yumnam Food. Nah, jadi Yumnam Food ini merupakan nama usaha saya yang sedang saya jalani. Pada usaha saya ini saya menjual produk salmon roll. Dengan menjalani usaha ini saya dapat belajar gitu untuk menjadi seorang wirausaha dan dapat memotivasi untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, samyang roll itu sendiri apa sih? Jadi samyang roll itu merupakan cemilan yang terbuat dari mie samyang, lalu dibungkus dengan balutan rice paper dan juga diisi dengan topping keju. Selain itu juga cemilan itu memiliki rasa yang sangat pedas karena kita tahu sendiri gitu bahwa samyang itu makanan yang pedas gitu. Terus juga cemilan ini salah satu cemilan yang lagi populer sekarang gitu di Indonesia. Nah, kalau misalnya kayak kenapa sih harus milih dari samyang roll ini? Ide ini tuh saya didapatin karena dari yang tren-tren sekarang gitu kayak saya kan sering scroll TikTok gitu, jadi di situ saya kepikiran aja kelintas gitu, ah kayaknya unik nih kalau samyang roll ini dijadiin kayak ladang apa ya bisnis satu tuan gitu untuk saya. Makanya saya eh, kepikiran untuk ngejual dari samyang roll itu tersebut. Terus juga
eh Sandang roll ini juga bisa memiliki rasa varian yang berbeda gitu. Contohnya kayak kan tadi bisa diisi dengan keju. Nah, kita juga bisa kayak diisi dengan selain yang itu gitu. Yaitu gimana sisi kreativitas kita gitu. Lalu ada resiko dari usaha yang food ini sendiri. Yang pertama itu yaitu persaingan yang ketat gitu. Nah, yang kita tahu itu kalau misalnya ada persaingan ketat itu sendiri, eh, otomatis kita juga harus memikirkan gitu gimana caranya biar usaha kita itu bisa bersaing gitu dengan kompetitor yang lain. Karena udah ada beberapa penjual udah ada beberapa penjual samyang roll gitu di Indonesia saat ini. Jadi kita juga perlu mikirin gitu gimana sih strategi yang baik biar kita bisa saingan sama kompetitornya. Lalu lalu yang kedua ada ketersediaan dan harga mie samyang dapat berfluktuasi sehingga berimbas pada biaya produksi dan lingkungan ya. Jadi kalau misalnya harga mie samyangnya itu eh, dari pasarnya itu naik, otomatis kita juga harus menaikkan juga biaya produksi dan juga keuntungan kita juga mungkin akan mengecil gitu. Karena yang mulainya harganya misalnya 5.000 gitu, karena adanya fluktuasi itu bisa menjadi 7.000 atau bahkan jadi kurang apa atau bahkan bisa kurang gitu. Lalu yang ketiga, jika tren rasa pedas menurun, minat terhadap samyang roll pun bisa ikut menurun ya. Kita tahu gitu kalau samyang roll itu makanan yang pedas. Nah, untuk makanan pedas itu sendiri pun nggak semua orangnya bisa gitu untuk makan dan juga nggak semuanya suka gitu makanan-makanan pedas. Nah, makanya ini gimana caranya eh, kita tuh harus bisa mertahanin gitu supaya orang-orang tidak bosan dengan rasa pedas ataupun yang tidak pedas gitu. Eh, pokoknya itu gimana caranya kita harus bisa mempertahankan gitu. Selain itu juga kualitas bahan baku yang digunakan juga sangat penting gitu untuk memastikan produk atau sama yang yang kita jual gitu. Karena kalau misalnya nggak ada pemasok bahan baku yang nggak kita percaya itu bakal susah gitu menurut saya. Selain itu juga bakal nurunin kualitas dari samyang roll itu sendiri. Jadi kayak si pelanggan pun nggak puas gitu kalau misalnya kayak kita ganti dari eh, pemasoknya gitu. Terus selain itu juga eh, ini sih bentar. Nah, selain itu juga kita harus melakukan riset secara mendalam gitu. Kalau misalnya kita nggak ingin gitu ada resiko dari samyang roll ini. Yang pertama itu kita harus cari tahu dulu pasarannya itu kayak gimana sih di masyarakat itu sendiri. Terus juga kayak kita juga harus apa ya, nawarin ke masyarakat gitu. Kayak dari rasa samengro itu sendiri tuh apa aja sih kalau misalnya kayak terlalu pedas kita mungkin bisa ngurangin dari rasa pedas itu sendiri. Mungkin kita juga bisa kayak nambahin keju gitu biar rasa pedas itunya tuh agak ternetralisir gitu. Selain itu juga eh, kita harus menerapkan juga kualitas menerapkan juga si produk kita tuh higienis gitu biar si masyarakat pun bakal lebih apa ya mungkin bakal lebih kayak percaya ke produk kita karena produk kita tuh produk yang saya jalin itu ya itu higienis gitu nggak ada kotornya. Lalu bekerja sama dengan mungkin ya kita bisa collab gitu kayak misalnya kayak sama selebgram atau apa gitu dengan cara mengendorse-nya. Itu sih kalau misalnya untuk dari risiko-risiko itu maksudnya sekaligus juga cara untuk mengatasinya gitu. Kalau misalnya nggak ada hal-hal kayak gitu ya mungkin banyak banget resikonya gitu. Ke yang pengertian dari SMART goal. Nah, SMART goal ini merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound yang merupakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan yang efektif dan mudah dicapai. Nah, SMART goal ini juga bisa dipakai untuk mengembangkan usaha Yumnam Food. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan poin-poin dari SMART goal. SMART goal. Yang pertama, itu ada spesifik. Spesifik itu spesifik dari SMART goal itu merupakan kita tuh harus memiliki tujuan gitu. Di spesifik itu kayak tujuan bisnis kita apa, spesifik dari bisnis kita itu apa. Misalnya kita harus menaikkan laba
dari apa bulan ke depannya gitu. Kayak contohnya menambahkan 10% laba, menambahkan 10% ke laba bersih ke kuartal terakhir, atau 4 kali laba bersih, 4 kali lipat laba bersih tahun lalu selama 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua ada measurable atau terukur. Measurable ini sendiri pun gimana sih caranya kita untuk mengukur kesuksesan kita gitu. Maksudnya kayak apa ya? Ini mungkin beberapa peningkatan jumlah produk yang terjual atau jumlah bisnis baru yang Anda amankan. Apapun apa apapun cara yang Anda pilih, penting bagi Anda untuk dapat melacak hasil dari penetapan tujuan Anda dan mengambil tindakan saat diperlukan. Nah, itu. Lalu yang ketiga ada achievable. Achievable sendiri itu tujuan yang harus kita tetapkan untuk menantang gitu, dan juga memberikan sesuatu yang diperjuangkan. Tapi kita nggak perlu terlalu keras gitu untuk mencapai ataupun menyerah gitu. Terus juga kalau kita ingin menetapkan target yang sangat gampang gitu kepada kitanya, kemungkinan kita bakal dapat kehilangan minat dan juga menyerah. Namun, jika kita menetapkan tujuan yang luas dan tidak cukup untuk mencapainya, kemungkinan besar akan mencapai lebih banyak daripada jika kita menetapkan tujuan yang mudah di tempat pertama. Lalu yang keempat ada relevan. Nah, tujuan yang dari relevan ini sendiri pun harus sesuai dengan misi perusahaan kita gitu. Misi perusahaan yaitu dengan mencerminkan satu atau lebih dari nilai inti perusahaan. Untuk memastikan kegiatan usaha memberikan hasil yang diharapkan, kita juga harus memastikan bahwa setiap tujuan itu konsisten dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima itu atau yang terakhir ada time bound. Time bound itu merupakan skala waktu yang dicapai untuk membuat tujuan kita, dan juga harus sangat dan hal ini pun sangat penting karena kalau misalnya nggak ada ini pun kita nggak akan bisa membuat goal sendiri gitu. Terus juga kita harus eh, harus melewatkan tenggat waktu, tetapi juga kalau misalnya kita udah menetapkannya, kita bakal membuat langkah signifikan untuk memenuhi yang dengan sendirinya harus dilihat secara positif sebaliknya gitu. Jika kita menunda-nunda melakukan sesuatu, maka dapat memberikan dorongan yang buruk gitu untuk menyelesaikan pekerjaan suatu tertentu. Nah, untuk keuntungan dari menggunakan times goal untuk keuntungan dari menggunakan metode smart goal itu sendiri pun banyak sebenarnya. Yang pertama itu ada memperjelas visi akhir proyek, yaitu tahu kalau misalnya nggak ada visi sama kalau nggak ada kalau nggak ada visi ini, kita nggak bakal bisa dapat tujuan yang tepat gitu. Terus juga usaha kita nggak bakal jadi terarah gitu. Makanya dengan adanya visi ini pun bisa jadi terarah gitu. Terus juga metode SMART akan membantu kita mengidentifikasi dan menentukan tujuan apa saja yang harus dicapai sih dari usaha yang kita miliki gitu. Dan ini juga bakal lebih efektif gitu kalau misalnya kita memanfaatkan biaya operasional dan juga waktu gitu. Lalu yang kedua, memungkinkan kita fokus terhadap proyek yang kita kerjakan. Nah, proyek ini tuh kayak misalnya usaha kita gitu. Kayak kedepannya usaha kita pengen bikin kayak gimana gitu. Kalau misalnya tujuan ini kita dapat gunain, otomatis bakal kepake gitu. Yaitu dengan tujuan yang jelas memungkinkan kita fokus pada apa yang harus dicapai. Selain itu juga, ini akan membuat kita untuk tercegah atau aman gitu dari gangguan dalam pengembangan atau menjalankan usaha ini. Lalu yang ketiga, memastikan usaha kita itu berjalan atau proyek berjalan. Menyiapkan tujuan jangka panjang dapat memotivasi kita untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kita kehilangan motivasi dalam pengerjaan proyek kita, maka kita harus mencegah pemborosan dari sumber daya itu. Eh, ya. Lalu yang keempat, membuat kita lebih disiplin gitu. Kalau kita disiplin, maka kita bakal dapat fokus untuk eh, mencapai tujuan yang tadi kita ingin capai gitu.
Lalu yang kelima itu mengingatkan kita pada pada prioritas. Mengetahui gitu prioritas kita itu apa sih, prioritas kita tahu apa sih. Terus juga untuk pasti gitu mencapai tujuannya. Saat ini juga membantu kita menentukan memudahkan kita untuk mencapai tujuan juga dan proyek karena dapat memahami apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa smart goal. Lalu ada menerapkan smart goal pada usaha Yumnan Food. Nah, yaitu spesifik dengan meningkatkan penjualan samyang roll sebesar 15% dalam waktu 3 bulan. Nah, kalau misalnya kayak sebenarnya ini agak beresiko juga gitu. Tapi kadang kita sebagai eh, yang punya usaha harus bisa mengambil risiko itu, menurut saya gitu. Nah, untuk meningkatkan penjualan samyang roll sebesar 15% dalam waktu 3 bulan, itu memang bukanlah hal yang mudah karena kita juga harus memperhatikan nilai penjualan kita atau keuntungan kita gitu dalam kurun waktu 3 bulan. Karena kalau misalnya dari 3 bulan terakhir kitanya penjualannya kurang gitu atau bahkan tidak sesuai perkiraan kita, bahkan omsetnya pun kurang, malah istilahnya nggak balik modal gitu, kita juga ya harus memperhatikan hal itu gitu. Kalau misalnya ingin mengambil itu ya bisa saja gitu. Lalu yang kedua ada measurable, yaitu melacak jumlah penjualan semen roll setiap minggu dan membandingkannya dengan target. Nah, sebenarnya ini bagus juga caranya gitu. Jadi kita bisa tahu gitu kalau penjualan semen roll tuh kayak misalnya di satu tempat ini tuh ada berapa gitu. Jadi kalau misalnya semakin dikit otomatis saingan yang saya miliki juga semakin dikit gitu. Tapi saya juga harus tahu gitu gimana penjualan dari mereka gitu. Ya kita juga harus bisa mengasih rasa yang ibaratnya harus bisa bersaing lebih baik gitu dari kompetitor sebelah. Terus yang ketiga ada achievable. Target 15% adalah realistis dan dapat dicapai dengan strategi pemasaran yang efektif ya. Kalau untuk mencapai target 15% dalam waktu 3 bulan itu bisa saja asalkan kita memerlukan strategi pemasaran yang efektif gitu. Yang tadi saya jelaskan itu kayak kita bisa melakukan riset pasar, terus kita bisa eh, apa hmm, ini kualitas bahan pokoknya gitu. Kita harus tahu gitu yang mana sih yang bagus gitu. Terus yang keempat ada relevan, yaitu meningkatkan penjualan akan meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha. Nah, kalau misalnya relevan ini sendiri pun kita juga harus bisa meningkatin gitu penjualan dan juga keuntungan kita. Nah, yang kelima ada time bound, yaitu mencapai target 5% dalam waktu 3 bulan. Lanjut ke manfaat menerapkan smart goal pada usaha Yumnam Food. Yang pertama itu ada meningkatkan fokus dan memotivasi untuk mencapai target bisnis. Ya, kan tadi sudah dijelaskan gitu smart goal itu apa. Jadi dengan adanya smart goal ini juga kita bisa memotivasi kita gitu. Memotivasi saya gitu untuk terus berkembang di usaha Yumnam Food. Bukan untuk saya saja, tapi untuk yang lainnya juga. Karena smart goal juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha gitu. Nah, yang kedua ada membantu dalam membuat rencana pengembangan usaha yang terstruktur dan terarah. Ya, di smart goal itu sendiri banyak arahan-arahan yang harus kita lakuin gitu. Jadi kalau nggak ada itu menurut saya kayaknya nggak bakal terarah juga gitu. Nah, dengan adanya smart goal ini juga pengembangan usaha kita juga jadi terstruktur. Yang awalnya kita apa bingung gitu kita harus ngelakuinnya kayak gimana, terus pasar targetnya kayak gimana. Jadi seenggaknya kalau ada smart goal ini kayak kita bisa terarah. Lalu yang ketiga itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Ya benar. Karena kalau misalnya kita nggak percaya percaya diri gitu dengan bisnis yang kita miliki, itu malah membuat kita malah jadi kayak em, apa ya tidak percaya diri gitu. Nah, makanya itu sebagai seorang ya yang mempunyai usaha gitu, kita harus percaya diri gitu untuk menjalani bisnis kita dan pastinya yang namanya bisnis tidak selalu naik gitu, ada turunnya.
Lalu yang keempat yaitu membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan solusi untuk memajukan bisnis. Nah, jika ada kayak masalah-masalah itu, masalah-masalah di bisnis saya, ataupun kayak gimana sih caranya untuk majuin bisnis saya, teori smart goal juga bisa digunakan gitu atau diterapkan. Lalu yang kelima ada meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan dan memajukan peluang dari usaha Yumnan Food saya sendiri. Saya lanjut ke penerapan smart goal kreatif. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas sendiri itu bisa menawarkan menu baru Samyang dengan variasi rasa yang unik. Terus bisa juga mengadakan promo atau diskon yang menarik. Terus memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Terus mengikuti festival kuliner dan acara lokal memberikan layanan pesanan antara lain. Nah, untuk pengembangan usaha dari Imnan Food, ya mungkin dari kreativitas saya bakal melakukan hal-hal seperti melakukan festival kuliner. Karena di festival kuliner itu sendiri pun pasti dong banyak orang-orang yang bakal mampir gitu. Dan juga di situ pasti banyak-banyak dari usaha-usaha atau produk-produk yang dijualkan gitu, entah itu makanan ataupun bisa peralatan make up gitu. Nah, cuman gimana caranya pada saat kita mengikuti festival kuliner itu, kita harus bisa bersaing dengan kompetitor lain gitu. Sehingga ketika ada pengunjung yang datang atau kayak konsumen yang datang itu, uh, produk atau usaha dari saya tuh yang miliki itu menarik gitu di mata mereka. Terus juga selain kuliner dari festival kuliner gitu, kita bisa kayak ngikutin acara lokal, maksudnya acara lokal yang mungkin kayak ini sih kayak ya kayak kita ngikutin jualannya tuh bukan di satu tempat gitu. Ya kita bisa ngikutin jualan di Car Free Day atau di yang lainnya lah. Lalu selain kayak penjualan yang secara offline, kita juga bisa ngelakuin penjualannya secara online atau nganterin makanan secara online gitu. Karena sekarang kan udah zamannya teknologi gitu. Banyak juga masyarakat yang kayak males keluar atau kayak pingin diam di rumah aja tapi mereka butuh cemilan. Nah, menurut saya ini harus ada sih untuk layanan pesan antar online atau yang non-food yang dijual tuh secara online gitu. Biar nggak offline. Jadi konsumennya tuh bukan hanya saja orang yang datang langsung beli ke tempat gitu, tapi juga bisa dari jarak jauh gitu. Apabila kayak mereka kejauhan gitu belinya. Terus juga yang kedua ada tujuan hidup atau cita-cita menjadi pengusaha samyang ternama dan dikenal di Kota Bandung ya. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan usaha, yaitu sendiri meningkatkan penjualan samyang sebesar 15% dalam waktu 3 bulan. Ya, terima kasih. Itu saja tadi mengenai presentasi dari target individu dan juga penerapan smart goal dalam pengembangan ide usaha. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai target individu, target individu eh, dan juga menerapkan konsep teori smart goal pada pengembangan usaha saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.